Jadi kalau kalian lihat videoku yang lama, kalian pasti akan sadar kalau aku sudah investasi tanah di IKN pada saat 2020. Pada saat semuanya itu belum jelas dan orang-orang itu takut untuk investasi di sana. Setelah 2 tahun, 3 tahun setelahnya, aku berhasil melipat gandakan tanah tersebut menjadi berkali-kali lipat dari harga tanah yang aku beli. Which is ini nilainya sangat fantastis. Kebetulan tanah ini dibeli untung oleh pemerintah karena mereka butuh pelebaran jalan. Nah, kemudian hasil dari uang tersebut aku pakai lagi untuk investasi tanah-tanah lagi berikutnya. Kali ini aku bisa membeli kurang lebih sekitar 9 hektar tanah yang ada di sana. Videoku kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian semua apa yang sudah aku pelajarin setelah aku datang dari sana dan apa sebenarnya agenda dari pemerintah. Kenapa ikan ini menjadi penting banget untuk ada di Indonesia. Kemudian aku juga bakal jelasin progres pembangunan IKN itu sebenarnya sudah sampai mana dan kira-kira peluang apa yang bisa kita ambil sambil berjalannya IKN ini sampai nanti menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, sebenarnya agenda dari pemerintah ini cukup baik. Karena apa? Karena dia ingin melakukan pemerataan di setiap Indonesia. Kalian tahu sendiri, sekarang perekonomian itu terpusat kepada Jawa, Jawa sentris, di mana semua ekonomi itu ditopang di sini. Penduduk hampir 60% itu semuanya ada di Jawa aja, di Pulau Jawa. Sisanya ada di daerah-daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Papua. Nah, ini adalah pulau-pulau yang sebenarnya tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Padahal sebenarnya kalau kita mau ngomongin negara maju, semua negara itu harus melakukan pemerataan. Mereka punya akses yang sama untuk mendapatkan harga bahan baku yang sama, pendidikan yang sama, sampai dengan kesempatan yang sama untuk bisa sukses bareng. Nah, makanya IKN ini dibangun di sana supaya pemerataan itu bisa tercapai. Nah, ini menjadi modal yang sangat penting karena aku sendiri sebagai orang Jogja, saya sangat-sangat merasa bahwa kalau misalkan saya tinggal di sini sampai saya udah tinggal di Jakarta, saya ngerasa perbedaan yang cukup signifikan antara perputaran yang ada di sana, orang-orang yang ada di sana, dan juga uang yang ada di sana. Kalau kita ngomongin di Jogja, untuk berbisnis saja, semua karakteristik dari pembelinya juga murah-murah. Karena apa? UMR-nya juga sangat berbeda. Tapi dibandingkan kalau kita ngomongin di Jakarta, setiap orang investasinya tuh besar-besaran. Mereka tahu ketika mereka investasi besar, mereka bisa narik customer-customer yang memang punya duit. Dan ketika punya duit, mereka spendingnya juga lebih besar dibandingkan dengan mereka bikin yang kecil-kecil. Dan ini walaupun sama-sama di Pulau Jawa aja, satu di Jakarta, satu di Jogja, hasil dari investasinya, hasil dari bisnisnya itu sangat jauh berbeda. Apalagi yang di Kalimantan, yang notabene jauh lebih jauh, akses untuk bahan bangunan, akses untuk bahan pokok itu sangat-sangat berbeda. Mereka bakal jauh lebih mahal dibandingkan dengan Jawa. Apalagi pendidikannya juga masih sangat jauh. Makanya penting sekali untuk pemerintah melakukan Indonesia sentris supaya kita sebagai negara Indonesia bisa masuk sebagai Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian kalau kita perhatikan sebenarnya progres pembangunannya itu udah sampai mana. Jadi jujur aku sendiri itu kaget banget karena aku sendiri pertama kali landing di sana itu tuh di tahun 2019. Waktu ke Balikpapan dan menuju ke Sepakunya itu butuh waktu kurang lebih sekitar 3,5 jam karena jalannya sangat-sangat jelek. Sebagian perjalanannya itu menggunakan jalan aspal. Kemudian jalan menuju ke IKN-nya, jalannya masih jalan bebatuan. Sekarang di tahun 2024 jalannya semua aksesnya sudah bagus untuk sampai ke sana. Dan kalian bisa lihat pembangunannya sangat-sangat luar biasa. Kalau kalian lihat ini bukan pembangunan skala miliaran loh. Ini pembangunan skala triliunan. Dimana setiap bulannya aku ngerasa ada puluhan triliun yang masuk ke sana untuk investment yang sangat besar ini. Artinya ada berapa puluh ribu orang yang dipindahkan dari Jawa untuk datang ke sana untuk menjadi mandor, tukang engineering, orang-orang pinter itu semua didatangkan ke sana. Karena untuk pembangunan semasif ini dibutuhkan orang-orang yang sangat kompeten. Dulu listrik itu masih sangat susah, air itu masih sangat susah. Kemudian untuk masuk barang-barang bangunan itu sangat berat. Harus tahu tempat-tempat strategis untuk mengirimkan barang supaya lebih efisien lagi. Jadi ini perputarannya sampai dengan triliunan. Kalian bisa lihat sendiri, gedung-gedung pemerintahan itu sudah pada jadi. Mulai dari kantor istana negaranya, kantor MPR DPR-nya, rumah-rumah menteri, ini semua sudah pada dibangun. Makanya kalau kita lihat, swasta itu udah pada masuk. Seperti Sedayu Group aja, itu sudah pada ada di sana. Maya pada udah ada di sana. Semua konglomerat itu semua dipaksa untuk investasi di sana. Dan kalian lihat sendiri, pembangunannya sangat masif. Dan ini hanya terjadi dalam 1 tahun ke belakang.
belakang teman-teman. Kalian lihat ada hotel yang dibangun di sana setiap hari selalu full. Karena apa? Okupansinya mendadak bisa sangat-sangat luar biasa ramai. Ada puluhan ribu pekerja yang ke sana dan harga sewanya itu sangat tidak wajar. Harga satu hotel aja itu yang kamarnya menurutku sangat minim itu disewakan dengan sampai 600.000. Bahkan kalau kalian lihat rumah-rumah yang dijadikan kos-kosan itu sangat tidak wajar. Yang kita biasanya di sini harganya cuma 800.000, di sana bisa disewakan dengan sampai 5 juta, 6 juta. Ini sangat-sangat di luar nalar. Jadi kalau teman-teman tanya sebenarnya apakah IKN itu pasti jadi? Kalau saya ngelihat itu semuanya tidak ada yang pasti. Tapi ini adalah project yang too big to be fail, di mana mereka ini sudah invest sampai puluhan triliun untuk masuk ke dalam sana untuk babat semua gunungnya menjadi sebuah kota mandiri. Semua akses dari infrastrukturnya sampai semua pelabuhan-pelabuhannya sudah dibentuk. Jadi ini adalah project yang benar-benar too big to be fail. Bisa nggak fail? Ada juga yang fail kayak Forest City. Dia membangun di kawasan Johor Bahru, di mana perbatasan antara Singapura dan Malaysia. Agendanya adalah memindahkan orang-orang dari Singapura yang merasa terlalu mahal untuk beli properti di sana. Mereka pindah aja ke Johor, yang mana cuma 30 menit menggunakan kereta. Tapi akhirnya benar-benar fail. Karena apa? Karena pembelinya itu rata-rata investor dan pemerintah dari China itu tidak mendukung program ini. Walaupun sebenarnya program ini dibuat oleh developer top 5-nya yang ada di Cina, Forest City. Tapi proyek ini ternyata bisa gagal juga. Jadi kalau ngomongin IKN, apakah bisa gagal juga? Ya ada kemungkinan. Tapi ini karena yang backup adalah negara, jadi menurutku sangat kecil kemungkinannya untuk bisa fail. Dan lantas kalau kita lihat apa yang sebenarnya bisa kita manfaatkan ketika kita ngelihat peluang yang sangat luar biasa ini. Pertama, kalau menurut saya, kalian yang mau punya usaha dari penginapan, ini sangat-sangat diuntungkan karena harga sewanya itu bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan Pulau Jawa. Tapi balik lagi, di sana ini sekarang sangat susah kalian itu bisa transaksi karena semua notaris sudah di-lock untuk tidak boleh transaksi properti yang ada di sana. Tapi kalian masih bisa mengajak kerjasama untuk penduduk-penduduk lokal yang mungkin kalian bisa mau untuk melakukan investment dan kerjasama bangun di sana dan kemudian kalian bagi hasil. Itu masih bisa possible. Yang kemudian yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah kalian supply material-material dari pembangunan tersebut. Seperti kalian jualan besi, jualan alat-alat tekniknya, ini pasti akan sangat laku karena sangat dibutuhkan. Ada pembangunan yang sangat masif dan kalau kalian bisa menerima atau bisa mensupport itu semua, kalian bisa mendadak menjadi kaya raya. Tapi kalian harus kuat modal untuk bisa dibayar nanti. Karena biasanya proyek-proyek pemerintah dibayarkan itu butuh waktu tempo yang cukup lama. Dan kalau aku lihat, kalian juga bisa memanfaatkan sebagai orang yang bisa bisnis F&B, ini sebenarnya sangat cocok. Karena di daerah sana sama sekali tidak ada restoran yang menurutku enak. Kalau misalkan teman-teman perhatikan dan datang ke sana sendiri, kalian akan ngerasain gila ya, kok kayak gini aja bisa rame banget. Karena bukan masalah enak nggak enak, tapi karena nggak ada pilihannya. Jadi kalau kalian datang ke sana dan kalian benar-benar bisa mensupport makanan yang enak, kalian itu bisa menjadi sangat besar karena sangat dibutuhkan. Dan juga yang terakhir itu adalah mobil. Kalian bisa main dari persewaannya sampai dengan jual belinya. Karena kalian tahu pemerintah banyak membeli lahan-lahan yang ada di sana. Kemudian orang-orang di sana semua mendadak kaya dan uang-uang yang mereka itu dipakai untuk membeli mobil pertamanya mereka. Banyak orang yang tiba-tiba membeli Fortuner, membeli Pajero pertamanya mereka. Dan kalau kalian menjadi dealer mobil, ini akan sangat-sangat diuntungkan. Kemudian yang kedua, kalau kalian itu punya persewaan mobil, ini sangat dibutuhkan. Apalagi segmentasinya kalau kalian melihat pemerintah, mobil-mobil yang mewah itu sangat-sangat dibutuhkan. Ketika kalian bisa punya, kalian itu bisa gede banget. Karena kebutuhan dari pemerintah setiap bulannya itu ada datang ratusan bahkan ribuan orang yang kunjungan ke sana. Dan ini akan terus berlanjut sampai 5 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun ke depannya. Karena program ini sudah dirancang supaya di mana 2045 kita bisa benar-benar mendapatkan pemerataan itu semua. Tapi apakah ini semua 100% pasti? Jawabannya enggak. Kalau bisa aku bilang project ini kemungkinan gagalnya mungkin sekitar 5%. Tapi untuk sekarang kalian mungkin boleh untuk lihat ke sana langsung, survei sendiri langsung dan kalian ngelihat betapa banyaknya peluang yang kalau kalian miss opportunity ini, kalian itu sebenarnya akan sangat-sangat disayangkan. Dan seperti biasanya, aku tidak mau melewatkan masa keemasan ini karena menurutku properti yang ada saat ini itu tidak seindah zaman dulu. Properti yang zaman sekarang tidak bisa menaikkan capital gain-nya sedemikian tingginya kecuali di tempat-tempat lokasi yang benar-benar lagi pembangunan secara masif seperti di
IKN ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin gak setuju dengan aku, nggak masalah, kan bisa ngobrol di kolom komen aja, karena aku juga manusia biasa. Ini adalah perspektif yang aku rasakan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membuka mata kalian tentang ibu kota baru. Jadi seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!